Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi logika sungsang dari Ipung dan Bangkei. Itu satu, siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Bangkai gitu, bangkai. Dalam video mereka menarasikan bahwa seakan-akan yang membunuh Yesus adalah orang Kristen. Dari cerita analogi yang disampaikan Ipung, sepertinya dia tidak mengerti iman Kristen, dan pantas saja dia jadi mualaf. Berikut analogi sesat dari Ipung Atria. Nah, begini, kita berikan contoh cerita, yakni nanti akan dijabarkan oleh Ustaz Kainama. Ada satu pasang laki-laki mencintai seorang perempuan, atau seorang perempuan jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Lalu si wanita tadi itu, untuk mengejawantahkan rasa cintanya kepada sang laki-laki tersebut, dia membunuh si laki-laki itu. Boom! Dia tusuk pakai pisau, dan tumbanglah si laki-laki itu meninggal dunia. Begitu ditanya oleh si perempuan, ditanya perempuan itu oleh wartawan. Wartawan bertanya, kenapa kau bunuh laki-laki itu? Perempuan tadi menjawab, karena saya mencintai dia. Saya sangat mencintai dia, dia biar mati dia. Ya, dan saya bahagia, begitu. Jadi dia mati, saya bahagia. Itu kata si perempuan. Nah, ada lagi kisah yang satu adalah seorang wanita jatuh cinta kepada laki-laki, dan laki-laki itu jatuh cinta juga kepada perempuan. Nah, wanita dan laki-laki itu akhirnya dipinang oleh laki-laki itu dan menikah, dan akhirnya mereka membina rumah tangga, mereka saling menjaga, hidup dengan baik, mereka saling mencintai, mereka saling menghormati, dan seterusnya. Saya bertanya dari lubuk hati yang terdalam kepada Pak Yohanes. Pak Yohanes, dari cerita yang pertama sama yang kedua tadi itu, cerita mana yang wajar menurut Bapak? Yang A atau yang B? Yang B ya? Bagaimana? Kenapa? Alasannya? Ya karena mencintai wajar itu. Benar? Kenapa tidak yang A? Kalau yang akan membunuh, dasar cintanya kemana? Nah itulah yang menjadi jurang perbedaan. Jurang perbedaan antara saudara kita Kristen dengan kami orang Muslim. Nah, ada satu yang cerita itu janggal, aneh. Ada satu cerita ini sesuai dengan akal sehat. Ya, saudara kita Kristen dengan matinya Yesus terbunuh, meninggal, orang Kristen bahagia. Orang Islam dengan adanya berita Yesus mati, terbunuh, meninggal begitu, orang Islam tidak senang. Justru di dalam Al-Quran dinyatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang wajahnya diserupakan mirip Yesus, dan itulah yang dibunuh dan disalib. Jadi versi Islam ini Yesus itu ditempatkan di tempat yang mulia, terhormat, tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib, tidak pernah disiksa secara keji, kejam dan biadab, apalagi tidak pernah ditelanjangin, dihina-hina dan seterusnya. Itulah. Nah ini sekarang pertanyaannya. Kemarin Bapak di Kristen, Bapak mencintai Yesus atau tidak? Ya. Mencintai ya? Nah, tapi dengan cara yang nanti dijelaskan oleh Sate ya. Cara itu ya. Nanti Bapak masuk Islam, bersyahadat ini mencintai Yesus atau tidak? Iya. Ya. Jawaban Bapak. Barusan dia memberikan sebuah analogi dalam dua buah skenario cerita. Kisah pertama, di mana seorang wanita yang ingin membuktikan cintanya pada sang laki-laki dengan cara menghilangkan nyawa pasangannya. Sementara kisah kedua, wanita ini tidak membunuh pasangannya dan hidup bersama. Dari kedua kisah ini, Ipung ingin menggambarkan bahwa orang Kristen itu seperti pada peristiwa pertama, di mana sang wanita menghilangkan nyawa pasangannya untuk membuktikan cintanya. Analogi macam apa ini? Dan cinta macam apa ini? Lagi pula di mana dalam Alkitab menceritakan bukti cinta seperti itu. Yang ada adalah Yesus yang rela mati untuk jemaatnya. Itu adalah bukti cinta sejati. Sepertinya Ipung sedang melakukan hal yang dilakukan setan dalam Alkitab, di mana selalu memutarbalikkan firman Tuhan. Contohnya Tuhan katakan kalau kamu makan pasti mati. Setan bilang kamu tidak akan mati. Dalam Alkitab Yesuslah yang membuktikan cintanya dengan cara berkorban. Kita bisa baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itulah bukti kasih sesungguhnya. Begitu juga dalam Efesus 5 ayat 25.
Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi bukti kasih suami pada istri adalah dengan cara berkorban demi istrinya. Bukan malah dipukul atau dihilangkan nyawanya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan begini dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi gambaran kasih yang benar dalam Alkitab adalah ketika Yesus berkorban untuk yang dikasihinya. Tapi yang ditangkap oleh Ipung malah sebaliknya. Itulah sebabnya kita bilang Ipung sedang menerapkan logika sungsang. Seperti biasa, di mana ada Ipung di situ ada bangkei. Berikut pernyataan bangkei yang halu. Hari ini saya buktikan, Kristen tidak cintai Yesus. Bohong. Kenapa? Kau tidak cinta Yesus. Kau tidak cinta Yesus. Bisa jadi. Bible tidak bilang Yesus lahir 25 Desember. Itu ulang tahun siapa? Kenapa kau rayakan mati-matian? Barusan dia buktikan bahwa orang Kristen tidak cinta Yesus. Karena dalam Alkitab Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Dan seperti biasa dia keluarkan semua sumber mitologi dongeng. Padahal orang Kristen tidak berpatokan pada tanggal, yang pasti Yesus pernah lahir. Buktinya di bulan Desember bahkan sampai Januari ada beberapa perayaan Natal. Kembali ke statement bangkei, yang katakan orang Kristen tidak cinta Yesus karena dalam Alkitab tidak ada kelahiran Yesus 25 Desember. Bukankah statement ini jika dibalik akan menjadi bumerang buat bangkei? Apakah dalam Quran ada tanggal kelahiran Muhammad? Jika dalam Quran tidak ada tanggal kelahiran Muhammad, lalu kenapa bangkei merayakannya? Apakah itu bukti bahwa bangkei tidak cinta nabinya? Bible tidak bilang Yesus lahir 25 Desember. Itu ulang tahun siapa? Kenapa kau rayakan mati-matian? Minta kepada pemerintah, umat Islam ucapkan selamat Natal 25 Desember kepada kami. Kalau umat Islam tidak ucapkan selamat Natal itu radikal. Dengar nggak? Pernah dengar nggak gitu? Umat Islam yang tidak mengucapkan selamat Natal radikal, anti toleransi. Ya kan? Bibit-bibit teroris, pengikut Habib dan sebagainya ISIS. Padahal umat Islam justru cinta Yesus dan umat Islam mempelajari. Nggak ada Yesus lahir 25 Desember. Tadi dia bilang orang Kristen minta kepada pemerintah agar umat Islam ucapkan Natal kepada umat Kristen. Bangkei, sejak kapan Kristen minta diucapin selamat? Biarkan bangkei sendiri yang membantah omong kosong bangkei. Kenapa sih ribet amat orang Islam? Kita nggak butuh orang Islam ucapkan. Memang iya. Waktu saya dulu di sana, saya tidak minta orang Islam ucapin selamat. Benar, Tuan Guru. Benar, Tuan Guru, nggak pernah. Ketika saya di sana, saya nggak pernah ngarepin orang Islam datang selamat Natal. Enggak. Kami tidak diajarkan untuk itu. Dan saya tidak mengajarkan orang Kristen untuk mengharapkan ucapan selamat Natal dari orang Islam. Yang bikin ribet siapa? Orang Islam. Setiap tahun yang rame itu, kalau mau Natal, justru orang Muslim. Orang Kristen santuy-santuy aja tuh. Santuy aja. Iya. Yang ribut justru orang Kristen. Ayah orang Islam. Jadi, kalau dirinya sendiri aja dia dustai, apalagi orang lain. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan halu dari Ipung dan Bangkei. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau memang kamu muslimin muslimah yang baik di Republik Indonesia, ayo kita sama-sama gini. Selamat Hari Natal. Kainama bersama Aryeso dan Ustadz Aditya Taliang mengucapkan Selamat Hari Natal 2024 kepada saudara Kristen dan Katolik. Selamat Hari Natal. Ucapkanlah Selamat Hari Raya untuk saudaraku Kristen dan Katolik. Selamat menikmati hari rayamu dan diberkatilah engkau dengan hari rayamu. Saya nama bla 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 bla, bagian bla 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 bla, mewakili bla 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 bla, mengikut bahagia atas hari raya yang Anda rayakan. Selamat malam. Manis? Iya. Kalau saya kenal Anda, malam ini saya kirim duit 2 juta buat beli makan-makan. Lebih enak daripada Selamat Natal? Jangan pernah sebutkan Natalnya, karena Natalnya itu asli, berbahaya. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti.
lagi, putih. Sekali lagi, putih. Sekali lagi, sekali lagi nama saya bangkai saya. Mau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. Sekali lagi. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk. Mau. Ayo. Yuk. Jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak memaparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi. Klak. Kosong.